Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Triangga Putra. Di sini saya akan membacakan tentang rangkuman filsafat olahraga. Yang pertama, pelibatan manusia dalam aktivitas jasmani, mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga dari berbagai posisi. Pemikiran filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, dan tujuan, dan cangkupan pendidikan jasmani dan olahraga. Seperti filsafat lainnya, dalam olahraga ada beberapa konsep yang perlu dikaji secara mendalam. Konsep ini bersifat abstrak, walau kita tahu bahwa konsep ini abstrak, tetapi di dalam konsep ini ada makna tertentu, walau perbedaan makna setiap individu berbeda-beda tentang ini. Yang kedua, sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama, zaman Yunani kuno, zaman Yunani klasik. Periode filsafat ini memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola pikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, ketika filsafat tampil ke pentas dunia, mitos dan dongeng sekian lama diyakini sebagai menjelaskan gejala-gejala alam dan teka-teki relasi antara manusia dengan alam sekitar dan dengan alam gaib dianggap runtuh. Manusia yang dulunya pasrah dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih aktif dan kreatif dan mau menguasai alam ini. Alam menjadi objek kuasa dan penelitian manusia. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Dengan cara ini, manusia sudah mulai dilatih untuk mulai berpikir. Kesusastraan Yunani sebelum filsafat secara formal lahir, sudah karya-karya besar Homerus seperti Iliad dan Odyssey, di mana syair dalam karya-karya tersebut selalu digunakan sebagai buku pendidik untuk rakyat Yunani. Sudah ada ilmu pengetahuan di timur kuno, terdapat banyak budayaan lain sekitar Yunani yang berperan tinggi, di mana menemukan ilmu-ilmu pengetahuan tentu seperti ilmu ukur dan ilmu hitung. 3. Zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos, melainkan oleh logos atau rasio. Sikap ini tahu dan menemukan hal yang baru. Sikap ini yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, zaman pra-Sokrates. Para tokoh pra-Sokrates dikenal sebagai filsuf alam. Jadi yang menonjol pada masa ini pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisis untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas dari segala sesuatu. Pertama, Thales 640 sampai 550 sebelum Masehi melihat air sebagai asas. Axiamander 611 sampai 545 sebelum Masehi menyebut to a prion sesuatu yang tak terbatas. Pythagoras 550 sampai 500 sebelum Masehi menyebut bilangan atau angka sebagai yang menjelaskan sesuatu. Heraklitus dan Parmenides 515 sebelum Masehi memperkirakan realitas yang stabil atau labil. Heraklitus memperkenalkan pada Pantarai bahwa segala sesuatu selalu bergerak dan berubah-ubah seperti air yang senantiasa mengalir. Parmenides sebaliknya mengklaim bahwa realitas itu tetap dan berubah. Filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan ditandai dengan teoritisme dan para pengembang utama adalah para teolog. Ilmu-ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayanan penemuan-penemuan pada bintang ilmu, dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja yang terlalu besar, otoriter. Yang terakhir, kelahiran ilmu pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai oleh zaman kebangkitan kehadiran kembali perkembangan peradaban seni sastra pada masa lalu sekaligus sama
Zaman terbebasnya pikiran manusia dari berbagai ajaran dogmatis agama, kesadaran atas kuasa manusia atas alam semesta semakin menonjol, dan kemajuan dunia tergantung pada usaha dan hasil manusia sendiri. Beberapa penemuan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi adalah seperti Francis Bacon menemukan kompas dimensiu dan Copernicus yang mengatakan bahwa planet mengelilingi pusat matahari. Johannes Kepler mengatakan bahwa benda langit bergerak mengikuti lintasan elips. Galileo Galilei menemukan teropong bintang. Zaman modern pada masa ini muncul berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, kritisisme. Selain itu, masih ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerd van Cremona yang menyalin buku Ibnu Sina, The Canon of Medicine. Franciscan Roger Bacon yang menganut aliran pemikiran empirisme dan realisme berusaha menentang berbagai kebijakan gereja dan penguasa saat itu. Zaman kontemporer. Pada abad ini, filsafat bukanlah pembuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, tetapi memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap bahasa logika. Sebenarnya pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kata ontologi, epistemologi, dan bahasa aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, artinya knowledge, yang pengetahuan. Tiga kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu logia artinya pengetahuan dan episteme artinya tentang pengetahuan. Jadi pengertian etimologi tersebut maka dapat dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Dan kata aksiologi berasal dari aksio yang berarti bermanfaat. Ketika tersebut ditambahkan dengan logos berarti ilmu pengetahuan ajaran dan teori. Menurut istilah teologi adalah ilmu hakikat yang menjelidik alam nyata ini dan bagaimana keadaannya sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan yang menjadi hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai pengetahuan. Selanjutnya pengertian rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme secara etimologis menurut Bagus. Rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalism menurut Edwards 1967. Kata ini berakar dari bahasa Latin ratio berarti akal. Lacey 2000 menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal berupa sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Empirisme secara etimologis menurut Bagus 2002 berasal dari kata bahasa Inggris empiricis dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani dan dari kata experience berarti pengalaman dalam perkenalan dengan keterampilan untuk. Sementara menurut Lacey berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Kesatuan jiwa dan raga. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran, kepribadian, dan sinom dengan roh, akal, atau awak sendiri. Satu, di dalam teologi, jiwa kepercayaan hidup terus setelah orang meninggal, dan sebagai mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta jiwa. Dia beberapa budaya benda ini mati dikatakan memiliki jiwa. Kepercayaan ini disebut animisme. Yang dua, penggunaan istilah jiwa dan roh seringkali sama, meskipun kata yang pertama lebih sering berhubungan dengan keduniaan dibandingkan kata yang kedua. Jiwa dan psyche bisa juga digunakan secara sinonimus, meskipun lebih berkonotasi fisik, sedangkan juga berhubungan dengan metafisik dan agama.
4. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di tubuh menyebabkan seorang hidup atau nyawa. Jika juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. 5. Jiwa manusia berbeda dengan jiwa makhluk yang seperti bintang, pohon, sebagainya. Jiwa manusia bagaikan alam semesta atau alam semesta itu sendiri yang bersembunyi di dalam tubuh manusia. A. Filsafat pendidikan secara etimologi. Filsafat pendidikan itu mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu filsafat dan filsafat pendidikan. Agar kedua dari pengertian tersebut dapat tergambarkan dan dipahami secara menyeluruh, maka penulis akan menguraikan ketiga pengertian tersebut. Pengertian filsafat pendidikan. Makalah filsafat pendidikan yang peduli terhadap anak didiknya pasti akan memikirkan pendidikannya, karena seorang pendidik pasti menginginkan anak didiknya menjadi pintar, lulus, dan sukses dalam mencapai cita-citanya. Di dalam dunia pendidikan, hal yang harus pasti dipikirkan dibahas oleh seorang pendidik adalah hakikat, latar belakang, tujuan, metode, evaluasi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Di dalam membahas selanjutnya, play. Menurut Edward 1973, pengertian olahraga berada di pengertian yang luas meliputi play, games, dan sport. Merupakan suatu perbuatan kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah diterapkan. Bermain adalah segala aktivitas memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksa orang lain. Selanjutnya, games yang diartikan sebagai permainan. Game bertujuan untuk menghibur, biasanya disukai anak-anak. Orang dewasa penting untuk perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi, dan melatih memecahkan masalah. Game juga merugikan jika kecanduan game akan lupa waktu dan menggunakan aktivitas yang lain. Pengertian play. Kajian teori bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Menurut aturan yang sukarela tapi mengikat permainan dengan tujuan dirinya disertai oleh perasaan tegang, gembira, kesadaran. Bermain mempunyai sifat esensial adalah aktivitas untuk hiburan, tidak di permainan. Game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Game juga bisa diartikan sebagai area keputusan aksi permainannya. Pengertian sport. Olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Seiring dengan pertumbuhan usia, bumi ini juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Hadir berbagai olahraga baru turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Dualisme olahraga adalah konsep filsafat yang menyatakan bahwa dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa raga berasal dari sejak zaman Plato. Aristoteles berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Selanjutnya, hakikat olahraga. Hakikat ketika olahraga. Secara etimologis, kata etis berasal dari kata Yunani ethike yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu secara khas berhubungan dengan prediksi kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seorang gak tahu suku bangsa. Istilah etika dipakai dalam dua macam arti. Yang satu, etika yang maksud sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penelitian terhadap perbuatan manusia. B. Hakikat moral yang berasal dari kata Latin mos dan dimaksud sebagai adat istiadat atau kata takarama. Etika tidak mempunyai presentasi untuk secara langsung membuat manusia menjadi lebih baik.
Hakikat karakter. Karakter dapat dilihat dari kata Latin "carsein" dan "carac" yang maknanya tools for making, Inggris dan French. Kata ini mulai banyak digunakan dalam bahasa Prancis karakter pada abad 14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi karakter sebagai akhir menjadi bahasa Indonesia karakter. Dalam Kamus Powerdarmita, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Hakikat pendidikan jasmani. Pendidikan adalah segenap upaya yang mempengaruhi pembinaan pembentukan kepribadian termasuk perubahan perilaku. Karena itu, pendidikan jasmani dan olahraga selalu melibatkan dimensi sosial karena pendidikan jasmani adalah bagian integral pendidikan secara keseluruhan yang berarti bahwa mempunyai peranan penting dalam hal dunia pendidikan di samping kriteria yang berfisikal yang meningkatkan keterampilan, ketangkasan dan untuk kebolehan. Pengajaran etika dan moral melalui pendidikan jasmani. Sebagai dasar dari definisi pendidikan jasmani yang mengatakan bahwa bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang sangat jelas bahwa pendidikan jasmani mempunyai peranan sangat sentral di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan nilai dalam proses belajar mengajar yang mengarah pada kesempatan untuk membentuk karakter anak. Selanjutnya, etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dan moral dalam kehidupan berbangsa merupakan acuan bagi pemerintahan dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan suatu kehidupan bangsa Indonesia. 2. Fair play dalam olahraga. Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan penghubung kemanusiaan yang akrab dan hangat mesra. Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat bahwa melawan pertandingan yang diikutkan persaudaraan olahraga. Doping ditinjau dari aspek etika. Pengertian doping adalah penggunaan zat yang menghasilkan efek untuk meningkatkan performa. Zat yang termasuk doping umumnya dikelompokkan ke dalam 7 golongan, yaitu stimulan, narkotika, analgelik, anabolik, androgenik, anabolik, non-steroid, penghalang beta, diuretik, dan hormon peptida dan masing-masing efeknya berbeda-beda. Lembaga Anti Doping Indonesia terbentuk di Kota Kompas sebagai upaya untuk menjaga kemurnian olahraga. Nilai olahraga diartikan dengan merusak citra olahraga. Departemen Pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.